Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai firman kita hari ini, kita kakak undang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Berkati kami, berkati juga adik-adik remaja, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan juga memberi mereka hikmat pengetahuan, Tuhan yang memberi mereka juga Tuhan pendengaran rohani, dan Tuhan juga membukakan setiap pendengaran rohani mereka Tuhan. Biarkan firman-Mu terus bertemu dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa di surga, amin. Adik-adik masih ingat gak cerita beberapa minggu yang lalu? Nah, tentang gambar diri kan? Kita ini adalah gambar dan rupa Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kesembuhan batin. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak ini mau kasih tahu dulu nih. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Kakak akan membacakan buat kita semua ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, adik-adik, kita udah dengar firman Tuhannya. Nah, ini mau jelasin nih, manusia itu diciptakan terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, adik-adik, roh itu adalah bagian terdalam dari manusia. Melalui bagian ini, seseorang dapat berhubungan dengan alam rohani. Pada bagian inilah roh Allah berdiam dan diperbarui oleh Allah. Nah, saat seseorang percaya pada Yesus Kristus, nah, bagian roh ini nih yang berperan. Nah, adik-adik, bagian roh manusia pun dibagi menjadi lebih rinci lagi dalam 3 bagian, yaitu hati nurani, intuisi, dan persekutuan. Nah, adik-adik, hati nurani adalah pintu roh kita. Inilah yang menyatakan kepada kita kebenaran dari suatu yang salah, yang menyebabkan kita merasa bersalah. Jadi kalau adik-adik merasa bersalah, ketika adik-adik melakukan kesalahan, terus adik-adik tiba-tiba, oh iya, aku lakukan itu salah ya. Nah, hati nurani inilah yang bekerja dalam hidupnya kita. Dosa kadang dosa ini membuat hati kita nurani kita menjadi tumpul, dan kita nggak peka terhadap roh Allah apa yang dikatakannya. Nah, adik-adik, sedangkan intuisi itu adalah si pengenal yang mengenali sesuatu atau mengetahui keadaan sekitar tanpa melibatkan pengetahuan dan akal kita. Seseorang dengan intuisi yang kuat seringkali bisa merasakan adanya sesuatu hal tanpa menjelaskan dan menunjukkan hal tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah persekutuan. Nah, persekutuan adalah bagian dari roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika adik-adik menyembah, berdua sama Tuhan, nah itu namanya persekutuan. Nah, kemampuan inilah yang mati karena dosa. Sampai pada akhirnya suatu saat nanti manusia dapat kembali bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan melalui kelahiran baru. Nah, jiwa seseorang adalah bagian yang berhubungan dengan keadaan jasmani. Bagian inilah pusat kepribadian manusia, pikiran, perasaan, dan kemauannya. Dengan pikiran kita bisa mengerti segala sesuatu. Nah, tubuh kita ini adalah bagian dari manusia yang berhubungan dengan keadaan jasmani. Ini dipengaruhi oleh panca indera kita dan merupakan alat berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Seperti sudah dijelaskan tadi, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, suatu saat adik-adik, tiap-tiap bagian dalam diri manusia dapat terluka. Nah, mungkin luka pada tubuh kita dapat kita rasakan, atau bahkan ketika luka itu sembuh kita juga bisa tahu. Nah, contohnya ketika adik-adik jatuh dari sepeda, mungkin ada tergores dan berdarah sedikit, kita
kita langsung cari obat untuk bisa menyembuhkan. Dan ketika goresan itu sembuh pun kita tahu bahwa itu udah sembuh, ya enggak? Ya, nah adik-adik, tapi tahu nggak adik-adik, ketika kita ngalamin luka dalam jiwa kita itu nggak mudah untuk terdeteksi. Luka inilah yang disebut dengan luka batin. Nah, terus kita bisa tahu dari mana kalau kita ngalamin namanya luka batin? Nah, ada penyebabnya. Penyebabnya itu misalnya kejadian dan peristiwa yang menyakitkan yang dilihat dengan mata, perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Contohnya apa dong? Dihina, dikhianati, dan lain sebagainya. Atau enggak pengalaman masa lalu yang menyakitkan, ditolak mungkin, disering diejek-ejek mungkin. Nah, ada juga karena dosa keturunan atau dosa warisan dari Adam dan Hawa. Nah adik-adik, terus kita bisa mengetahui orang itu lagi ngalamin luka batin tuh gimana caranya? Nah, ini nih ciri-ciri orang yang mengalami luka batin. Yang pertama, sering menyembunyikan diri sendiri. Untuk menyembunyikan kelemahannya, kadang ia menjadi overacting. Overactingnya berlebihan gitu gayanya. Nah, tertutup. Anaknya tuh suka tertutup. Gak mau berhubungan dengan orang lain secara dekat atau berlebihan untuk menunjukkan dirinya. Nah, ketakutan atau trauma. Contoh, takut naik pesawat, takut naik angkot, takut naik lift, takut keluar ke pintu pagar, takut. Nah, itu orang itu sebenarnya orang lagi ngalamin nama luka batin. Terus apa lagi dong? Selain itu ada lagi ucapan kepahitan, marah-marah, suka marah-marah, terus ngeluarin kata-kata kotor, terus gampang curigaan orangnya. Nah, curigaan itu bisa berlebihan. Suka menilai, suka menghakimi, benci, dendam, sakit hati, tawar hati, pahit hati. Tuh adik-adik, suka bertengkar dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya. Gampang frustasi, gampang sekali stres. Nah, apakah adik-adik ada dalam satu ciri-ciri orang tersebut? Nah, adik-adik, kita perlu sembuh dari semuanya itu adik-adik. Kalau misalnya luka di tubuh kita aja kita cari obat untuk bisa menyembuhkan, biar cepat sembuh dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Apalagi luka dalam batin kita, dalam jiwa kita ini harus disembuhkan. Terus gimana dong? Apakah aku harus ke dokter, cari dokter yang itu? Enggak. Dokter apapun, segala apapun, dia punya titel berapapun, mau ahli apapun, dia nggak bisa nyembuhin batin kita. Yang cuman satu pribadi yang bisa nyembuhin, yaitu Yesus Kristus. Cuman Dia, Yesus Kristus, yang bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus ingin luka-luka yang kita alamin, kita bersihkan dari hidupnya kita. Dengan cara gimana? Menjauhi perbuatan-perbuatan tidak berkenan, berkepahitan, kemarahan, fitnah, dan segala kejahatan itu dibuang semuanya agar kita berkenan kepadanya. Terus gimana dong caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, karena doa orang percaya sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita ngalamin luka-luka batin, kita bisa sembuh, kita bisa bebas, kita bisa lepas dari semuanya itu, ya kita harus mengakui semua itu di hadapan Tuhan. Saling mengaku dosa, kita mengakui semua di hadapan Tuhan. Atau enggak adik-adik, nggak bisa nih, aku bisa ngakuin. Nah, adik-adik bisa ketemu dengan orang-orang di sekitarnya kita. Mungkin dengan orang tua kita, dan kakak-kakak pelayanan kita. Mungkin orang-orang yang kita percaya, kita bisa cerita luka apa yang ada dalam hidupnya kita. Dengan begitu, kita bisa cepat sembuh, kita bisa pulih, dan minta pertolongan dari Tuhan. Bisa enggak? Bisa.
Yang penting sekarang kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, mengakui semua perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita bisa pulih dari semuanya, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar dan memberikan kita damai sejahtera dalam hidupnya kita. Nah, setiap ketetapan dan penebus harus diterima dengan iman. Yesus menanggung penyakit kita, menanggung semua pikiran-pikiran kita yang jahat, menanggung semua tindakan-tindakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah menanggung semua, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan semua. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus menerima kesembuhan itu dengan iman. Kita harus benar-benar mengakuinya di hadapan Tuhan, agar Tuhan bisa memulihkan, bisa menyembuhkan kita. Nah, dalam Yesaya 43:25 berkata demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Nah, adik-adik, firman Tuhan tidak menyatakan bahwa Allah lupa akan dosa-dosa kita. Allah tidak pernah lupa suatu perkara. Dia tidak mungkin lupa karena Dia Allah. Tetapi Allah dengan sengaja tidak mengingat-ingat dosa kita. Dan hal ini dilakukannya karena dirinya sendiri. Adik-adik. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan gak mau kita tuh rusak dengan hal-hal duniawi. Tuhan pengen kita sembuh. Tuhan pengen kita tuh dipulihkan. Allah berkuasa sendirinya sendiri. Dan Dia yang memutuskan untuk tidak mengingat-ingat dosa kita. Bayangkan adik-adik, ketika kita berbuat dosa, Tuhan memutuskan ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan memutuskan untuk tidak mengingat setiap dosa-dosa kita. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat dosa kita, di dalam nama Yesus, kita juga memiliki kuasa untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita, mungkin yang suka ngebully kita, yang suka perkatakan tidak benar tentang kita, yang suka ngejek kita. Kita bisa mengampuni mereka. Karena apa? Karena Yesus itu ada dalam hidupnya kita. Ingat adik-adik, ketika kamu dibully, ketika kamu tertawakan, ketika kamu diejek, mereka sedang mengajak siapa? Mereka sedang mengajak penciptamu. Pencipta kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yang perlu adik-adik lakukan adalah mengampuni orang-orang di sekitarnya adik-adik semua. Yuk, untuk sementara waktu, ambil waktu kita sejenak. Kita memikirkan apa luka-luka yang selama ini ada dalam hidupnya kita. Yuk, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat waktu ini, buat kesempatan ini Tuhan. Kami bisa sharing Tuhan, kami bisa belajar firman-Mu Tuhan bersama-sama. Biarkan setiap luka yang kami alamin Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami mau bebas dari semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pengen sembuh dari kami yang suka marah-marah, suka berkata-kata kotor, setiap pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan Tuhan. Kami mau sembuh dari semuanya Tuhan. Tuhan yang memulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat setiap keselamatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami terus bertumbuh, terus mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mulai Tuhan mengoreksi setiap apapun dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mengakui semua kesalahan kami yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan seluruh hidup kami. Berkati adik-adik tunas Tuhan, buat mereka juga semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau, mengenal Engkau lagi lebih dalam hidup mereka. Dan Tuhan yang menuntun seluruh hidup mereka, Tuhan yang menjaga seluruh hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang sudah disampaikan hari ini. Ya, Om berdoa supaya firman yang sudah kita dengar hari ini kita meyakininya, dan firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman yang kita amini itu yang mengubah kehidupan kita dan membuat kita terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini, juga ayat hafalan yang kita dengar hari ini, kiranya itu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, membuat kami terus bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan terus berbuah dan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.